Juga ada oknum-oknumnya yang memang memanfaatkan organisasi sebagai alasan. Kalau kalian merasa terjebak ya di organisasi, jangan sampai kita bisa, kita mampu, tapi kita nggak mau. Itu yang salah. Kalau kalian merasa kalian mampu, kalau kalian merasa bisa, jangan ragu untuk melangkah. Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Halo Sobat Gensi, Sobat Generasi Cendekiawan. Selamat datang di podcast Gensi Generasi Cendekiawan di episode pertama. Nah, di sore kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol santai nih bareng narasumber pertama kita nih. Dan di sini sudah ada di samping saya sudah ada narasumber yaitu dari Kang Fajar ya. Kang Fajar Prima dari Ketua BEM FKIP Universitas Galuh. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Kang mengenai salah satu topik yang memang dirasa cukup penting nih buat kita sebagai mahasiswa. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai organisasi. Peran penting organisasi itu apa sih gitu. Nah, Kang Fajar, ada sedikit pertanyaan nih untuk Kang Fajar sebagai ketua umum dari BEM sendiri. Penting gak sih peran organisasi di mahasiswa gitu, khususnya di kampus? Baik, penting gak sih peran organisasi bagi mahasiswa gitu? Kembali lagi mahasiswa itu punya yang namanya janji ya. Ketika kita menyandang namanya gelar mahasiswa, ada Tridharma perguruan tinggi, itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Organisasi ini bagian dari pengabdian ya. Hemat saya ketika nanti kita selesai dalam masa perkuliahan ini selama 4 tahun idealnya, itu kita akan melakukan pengabdian gitu dalam ranah nanti pekerjaan ataupun dalam ranah masyarakat nanti organisasi. Jadi organisasi ini sebagai bekal menurut saya. Jadi sangat penting untuk mahasiswa mendalami apa itu organisasi dan bagaimana cara menjalankan organisasi itu tersebut. Itu sih menurut saya. Oke. Jadi teman-teman di sini peran organisasi itu sangat penting ya tuh. Apalagi kan di sini kita sebagai mahasiswa harus mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, di mana ada penelitian, pengabdian dan pendidikannya itu. Nah, terus tuh apa sih yang dibutuhkan mahasiswa gitu untuk di zaman sekarang selain dari berorganisasi? Oke. Berorganisasi itu kan luas ya. Tidak hanya organisasi yang kita kenal itu selama waktu kita mungkin menjadi siswa ataupun organisasi yang ada di luar sana gitu kan. Organisasi yang ada di kampus khususnya Ormawa, organisasi mahasiswa itu idealnya lebih menjurus kepada program studinya masing-masing. Jadi mahasiswa yang berorganisasi itu adalah mahasiswa yang mencirikan keilmuannya masing-masing. Ketika nanti mahasiswa contohnya pendidikan sejarah ataupun mahasiswa teknik gitu kan, apalah sebut dari keilmuannya masing-masing, itu organisasinya pun harus mengarah ke sana gitu. Jadi peran penting selain mendalami organisasi yaitu keilmuannya mahasiswa itu sendiri, karena ketika mahasiswa itu memilih satu jurusan atau satu fakultas yang ia tempuh, itu dia harus otomatis mendalami bidang ilmu yang dia tempuh itu kan. Nah, organisasi ini membantu mahasiswa dalam hal implementasian dari bidang ilmu yang mereka dalami. Contoh, kalau misalkan kita bedah gitu kan dalam organisasi di contohlah pendidikan bahasa Inggris ya, ada kan pendidikan bahasa Inggris nih. Itu dalam kuliah, dalam mata kuliah mungkin ada lebih mendalami tentang bahasa Inggrisnya, kebahasaan ataupun dalam tentang grammar lain sebagainya gitu kan. Nah, dalam organisasi itu orang-orang organisator yang ada di pendidikan bahasa Inggris itu mendalami bagaimana cara mengimplementasikannya gitu. Ilmu yang dia dapatkan di kelas itu diimplementasikan dalam organisasi, entah dalam lomba, entah dalam kegiatan, dalam seremonial dan sebagainya. Lebih jauhnya lagi mungkin diimplementasikan di kehidupannya sehari-hari, karena organisasi ini jangan sampai tumpang tindih dengan bidang keilmuan, harus sejalan. Maksudnya gimana?
organisasi jangan sampai melupakan bidang ilmu, karena mahasiswa kan pasti punya program studinya masing-masing. Ada nggak mahasiswa yang nggak ada fakultasnya? Nggak ada kan? Tentunya ada. Pasti. Iya, pasti. Ada gitu kan. Mahasiswa kalau punya gelar mahasiswa pasti punya fakultas dan punya program studi, punya titel yang dibawa, bidang keilmuan ataupun apa yang ditempuhnya gitu kan. Nah, si organisasi di Ormawa itu idealnya sejalan dengan apa bidang ilmu yang dia tempuh. Jadi sejalan gitu ya. Untuk organisasi dan jurusan itu memang sejalan, tidak ada tumpang tindih yang tadi yang disebutkan oleh Ketum. Dan juga memang untuk jurusan kita yang memang berguna sekali di organisasi dan bisa kita implementasikan di organisasi gitu. Nah, Tum kan tadi selepas dari yang tadi sudah Tum sampaikan ya mengenai jurusan yang memang berbeda-beda dan bisa diimplementasikan di organisasi. Nah, apa sih manfaat berorganisasi itu gitu Tum? Karena dirasa untuk tidak semua mahasiswa nih di sini semuanya berorganisasi gitu. Hanya ada sebagian yang lain hanya kuliah pulang gitu. Jadi manfaatnya apa sih Tum gitu? Ya. Mungkin sedikit klarifikasi mungkin ada bukan untuk membedakan mahasiswa yang aktif di organisasi mana mahasiswa yang tidak aktif. Di sini semuanya sama gitu. Hanya apa sih yang menjadi keuntungan ketika kita berorganisasi di mahasiswa gitu kan. Yang pertama jelas pengalaman itu kan, pengalaman yang ditempuh oleh para organisator, oleh orang-orang yang berorganisasi itu akan berbeda implementasinya dengan orang yang tidak berorganisasi. Saya sebutkan organisasi ini tidak hanya di kampus ya, di luar pun mungkin mereka yang tidak aktif di Ormawa tapi aktif di organisasi luar ataupun di komunitas-komunitas apa sajalah sama yang namanya organisasi gitu kan, berbagai bentuknya. Nah, mahasiswa yang aktif di organisasi itu pasti punya pengalaman yang lebih dalam hal implementasi. Betul. Manfaat lainnya, mereka bisa langsung menemukan mana sih program atau langkah-langkah yang lebih efektif ketika nanti mengimplementasikan apa yang dia dapat. Seperti misalkan dalam di bidang pendidikan ya, di BEM FKIP sendiri gitu kan, yang sekarang saya jalani gitu kan di BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. BEM FKIP kan di sini arah geraknya itu lebih ke pendidikan ya, pendidikan di mana nanti mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Apakah membuat lebih baik Indonesia dalam hal pendidikan atau tidak, itu kan yang kami giring gitu kan. Nah, mahasiswa yang aktif di organisasi di Ormawa khususnya di BEM FKIP itu akan lebih peka terhadap apa nanti kebijakan dari pemerintah di bidang pendidikan itu sendiri. Maka ketika nanti mungkin dalam mahasiswa FKIP ya yang lulus ya, otomatis kan dididik untuk menjadi calon guru ya. Ketika nanti mereka menjadi guru, ketika nanti mereka terjun di lapangan, mereka sudah lebih paham tentang apa saja aturan yang sudah ada, perubahan-perubahan yang mungkin harus mereka hadapi di lapangan. Jadi manfaatnya bukan hanya lebih ke pengalaman atau dia bisa public speaking, speak up gitu kan, di organisasi bisa ngurumusin acara lain sebagainya, tapi lebih jauhnya lagi dia lebih peka terhadap nanti apa kebijakan-kebijakan dari pendidikan itu sendiri. Kalau di FKIP gitu, kalau di teknik ya mungkin lebih ke tekniknya, atau di ekonomi mungkin lebih ke bagaimana manajemen ekonomi ataupun kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya gitu. Sama lah seperti itu. Betul sekali ya, untuk manfaat yang bisa dirasakan di organisasi itu sangat banyak tentunya ya. Selain juga kita fokus dengan akademiknya, dan memang dirasa untuk organisasi itu ada manfaatnya juga gitu. Tidak hanya kita untuk ikut organisasi hanya untuk tidak melaksanakan kegiatan akademik misal gitu ya. Karena juga banyak oknum-oknum nih ya, bukan berarti organisasinya. Karena memang juga ada oknum-oknumnya yang memang memanfaatkan organisasi sebagai alasan gitu. Dan jadi mereka itu tidak fokus di akademiknya gitu. Nah, mungkin itu efek buruknya memang tergantung orangnya gitu ya tuh. Karena memang dirasa ini organisasi itu manfaatnya sangat banyak nih. Kawan-kawan semua, bahwa memang organisasi ini selain tadi sebagai implementasi juga, nah banyak pengalaman-pengalaman, dan memang bukan berarti akademik tidak penting, tetapi kita membarengi akademik dengan organisasi. Karena
itu yang selalu disalah tafsirkan ya Iya. ketika orang-orang ya mungkin oknum tadi ya. Iya, oknum. Oknum tadi ya ketika mereka berorganisasi menjadikan alasan untuk akademiknya tidak maju. Menurut saya itu salah besar karena organisasi yang diciptakan di Ormawa mau baik itu di ranah prodi ya himpunan iya. ataupun di ranah fakultas itu tujuannya semata-mata untuk mengembangkan program studinya itu. Kalau fakultas ya mengembangkan fakultasnya gitu kan. Kalau secara kasarnya untuk akreditasi gitu kan. Namun secara lebih jauhnya lagi mahasiswa kan dituntut untuk berpikir, Nah. untuk lebih kritis, Lebih kritis, dalam mengkaji ataupun dalam melihat isu ataupun dalam melihat kebijakan-kebijakan tertentu. Organisasi ini alatnya gitu. Jadi jangan sampai tumpang tindih organisasi malah tidak sejalan dengan bidang-bidang keilmuannya itu sendiri gitu. Harus sejalan. Emang harus korelasi. Harus ada korelasi karena kalau tidak seperti itu ya apa bedanya dengan organisasi yang mungkin ada di luar sana yang nggak jelas gitu kan. Harusnya harus ada tujuan dari organisasi gitu kan. Tujuannya ya sesuai dengan bidang ilmunya itu. Mungkin tuh ada yang lebih spesifiknya nggak nih untuk tujuan organisasi secara general gitu. Untuk organisasi itu tujuannya apa sih? Organisasi ya disebut katakan organisasi. Tujuannya itu pastinya untuk kebaikan lah ya. Ya. Kebaikan dari si pengurus atau anggota-anggota dari organisasi tersebut. Karena kalau misalkan kita berbicara organisasi, khususnya di Ormawa itu kan lebih seperti miniatur pemerintah ya. Nah, Ketika kita menanyakan tujuan organisasi ya sama dengan menanyakan tujuan dari adanya pemerintah. Karena kan si pemerintah ini kan sistemnya seperti organisasi gitu kan. Nah, adanya pemerintah ini kan harusnya gitu kan untuk kesejahteraan dari rakyat gitu kan. Sama halnya dengan organisasi harusnya tujuannya itu untuk kesejahteraan dari si anggotanya. Anggotanya siapa? Ya mahasiswa-mahasiswa itu sendiri gitu. sebagai rakyat gitu. Sebagai Kalau rakyat. misalkan disamakan dengan pemerintah gitu. Memang kan untuk organisasi di kampus itu seperti miniatur pemerintahan gitu kan. Benar. Jadi organisasi itu penting ya kawan-kawan semua. Dan tadi sudah Kang Fajar jelaskan juga mengenai tujuan dan manfaat. Nah, tuh kan banyak nih yang berpendapat bahwa ada juga nih yang berpendapat bahwa organisasi itu tidak menyenangkan. Oke. Ya. Nah, apakah organisasi menyenangkan atau tidak sih gitu? Menurut hemat saya ya mungkin nanti bisa sharing lah Adek. Menurut Adek gimana gitu organisasi ya? Iya. Sejauh yang saya tempuh karena memang mungkin alasan kenapa saya ingin berorganisasi itu Iya. sejalan dengan apa yang saya rasakan. Sejauh ini saya merasakan organisasi itu menyenangkan. Karena ya mungkin ada berbeda gitu. Ada orang yang masuk organisasi berharap ada interaksi di dalamnya, ada apa namanya? Keharmonisan gitu, romantisme yang dibentuk di dalamnya. Namun ada juga kan organisasi yang benar-benar saklek membentuk rasionalitas gitu kan di dalamnya, profesional, tidak ada romantisme sama sekali. Nah, balik lagi kalau misalkan kita tujuannya memang berorganisasi hanya untuk bersosial, ya mungkin lebih dikedepankan romantisme. Ketika masuk di organisasi, namun organisasinya menerapkannya profesional, ya pasti tidak menyenangkan hasilnya gitu kan. Namun ketika sejalan, saya berorganisasi karena saya ingin mendisiplinkan diri saya. Berarti harus masuk ke organisasi yang menerapkan profesional di dalamnya. Tidak peduli perasaan, tidak peduli sentimen ataupun lain sebagainya, tapi benar-benar fokus di rasionalitas itu, fokus di profesional. Ya masuk ke organisasi tersebut, maka hasilnya pun akan menyenangkan. Tapi ketika yang terjadi sebaliknya, pasti tidak menyenangkan. Nah kalau ada sendiri gimana tuh? Kalau dari saya, untuk masalah apakah organisasi itu menyenangkan atau tidak, memang itu tergantung dari kita pribadi ya tuh. Dan memang saya juga ikut berorganisasi dan saya juga aktif nih di BEM dan menemani ketua umum BEM FKIP gitu untuk kepengurusan sekarang. Dirasa untuk organisasi itu menyenangkan, sangat senang-senang saja gitu. Karena memang untuk alasan pertama saya mengikuti organisasi pun karena memang untuk manfaat dan tujuannya saya sudah tahu gitu. Apakah ini untuk organisasi ini tujuannya kemana dan seperti apa, dan memang itu sejalan dengan hati saya. Jadinya saya pun melaksanakannya dan mengikutinya memang dengan sukarela, senang hati gitu, sepenuh hati. Dan
ya gitu memang hubungan yang sangat erat diri sendiri dengan organisasi gitu. Dan saya pun tidak hanya mengikuti satu organisasi gitu ya Tum, dan semuanya saya sangat menyenangi organisasi itu, dan memang karena saya yang ingin mengikuti organisasi itu dan sudah tahu konsekuensinya harus seperti Nah, apa. itu. Nah, memang harus kita jalani gitu. Nah, itu banyak orang yang tidak paham ke situ. Jadi ketika masuk organisasi malah ya kukulutus sebenarnya bahasanya. Karena mungkin ya ke bawah arus atau gimana lah alasan masuknya entah gimana, namun harus dipahami konsekuensi yang akan didapat. Ketika mungkin berbagai tujuan kita masuk organisasi dengan tujuan ingin mengembangkan diri, ingin mencari relasi, ingin mencari pengalaman dan sebagainya lah, beda-beda kita masuk organisasi. Kita harus juga terima konsekuensi yang akan kita dapat di organisasi tersebut. Karena organisasi yang akan kita masuki itu kita tidak tahu mungkin ke dalamnya seperti apa, si pengurus anggotanya seperti apa, mungkin ketuanya seperti apa misalkan gitu kan. Ya kita harus terima konsekuensinya gitu. Karena kalau tidak seperti itu ya tidak akan menyenangkan. Balik lagi, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan menurut hati kita, itu kita sudah membohongi diri kita sendiri gitu. Betul. Jangan sampai seperti itu gitu. Makanya kalau bisa kalau kalian merasa terjebak ya di organisasi, saya katakan terjebak gitu kan. Tolong perbaiki lagi niatnya. Jangan sampai kalian merasa dipaksa dalam organisasi, karena masuknya pun secara sukarela. Jangan sampai di dalamnya pun terasa tersiksa. Karena organisasi pun memang tidak memaksa kita untuk masuk gitu kan ya. Dan memang untuk masuk itu kan memang atas keinginan diri sendiri gitu, keinginan pribadi itu sendiri. Nah, Tum, untuk bahas dan bincang-bincang mengenai organisasi nih Tum, untuk dirasa cukup ya Tum. Dan mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sebelumnya kita post di IG ya, di Instagram BMFKIP Unigal. Dari warganet ini, dari netizen semua ya, dari warganet, dari kawan-kawan semua, dan sudah ada beberapa pertanyaan nih yang memang sudah kita saring dan perlu untuk dijawab oleh narasumber gitu. Siap. Nah, ini ada beberapa saja ya, dan memang kita pilih karena terlalu banyak juga yang memberikan pertanyaan. Wah, alhamdulillah. Ada 10.000. Wah, lebih tuh. Wah, lebih. Luar biasa banget ini podcast ya. Nah, Tum, ini ada pertanyaan dari Fanny H _ Fanny. Ya. Apa yang ditunjukin ke pengurusan BMFKIP sekarang, prestasi atau eksistensi katanya? Oke. Saya jawab ya, Fanny. Iya. Ini Fanny akuntansi bukan? Nggak tahu nih Nggak tahu ya. Oke, enggak apa-apa lah. Saya jawab Fanny ya. Apa yang akan ditonjolkan mungkinnya lebih dikedepankan di BMFKIP sekarang gitu kan? Iya. Prestasi ataupun eksistensi. Sesuai dengan kabinet yang sekarang saya bawa gitu kan, kabinet survivor, di mana semuanya terrestart ulang gitu kan, karena kita lihat kondisi sekarang itu kita mulai menuju awal tatap muka lagi setelah kita mengalami 2 tahun pandemi. Saya mengatakan bahwa pengurus-pengurus di Ormawa sekarang, entah itu di BEM atau di Himpunan ataupun di DPM itu sekalipun, itu adalah orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulit dan masih mau berorganisasi. Makanya saya sangat apresiasi dengan Ormawa periode 2021-2022, di mana ketika kemarin mengalami kevakuman yang ya kita rasakan bersama gitu kan, kita masih mau menjalankan organisasi. Saya apresiasi gitu. Makanya saya mengatakan kabinet ini kabinet survivor, karena kita itu penyintas, kita melewati masa-masa sulit kemarin, lalu kita memulai hal-hal baru sekarang gitu. Akan jauh berbeda gitu pelaksanaan organisasi tahun-tahun kemarin dengan sekarang. Maka semuanya akan lebih baru lagi. Maka yang harus dikejar apa? Prestasi atau eksistensi gitu kan? Iya. Saya bedah satu-satu. Prestasi mungkin dari yang kevakuman gara-gara pandemi ya, efek pandemi, yaitu harus ditingkatkan prestasi. Karena ya mungkin dari BMFKIP sendiri khususnya, prestasi mungkin tidak terlalu jauh dari pengurusan sebelumnya. Eksistensi juga sama. BMFKIP sendiri eksistensinya tuh mulai meredup gitu kan, dari track record BMFKIP sebelumnya jauh. Iya. Maka saya katakan BMFKIP sekarang akan mengusung keduanya. Akan mengusung prestasi dan juga eksistensi. Karena itu butuh.
kita punya prestasi yang banyak segudang, namun kita tidak eksis di media-media seperti ini. Tidak ada media yang kita salurkan. Tidak punya IG, tidak punya YouTube misalkan. Dengan adanya podcast ini kan salah satunya untuk asistensi. Tapi dengan prestasinya juga kita membahas hal-hal yang berbobot mungkin ke depannya. Adek, mudah-mudahan nanti podcast ini bisa menggiring pertanyaan itu dan menjawab sekalian. Apa yang akan dibawa yaitu prestasi dengan pembahasan yang berbobot, dengan kebijakan-kebijakan isu nanti kita bahas di sini lebih hot lagi nanti mungkin narasumber ke depan. Iya. Juga eksistensi karena kita upload di media sosial gitu kan, kita sebarluaskan gitu, kita tunjukkan bahwa BMFK pun bisa bermedia gitu. Itu mungkin jawabannya. Fani, mudah-mudahan terjawab. Nah, Fani H_ itu sudah terjawab ya. Mengenai tadi eksistensi atau prestasi katanya ya. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan dari _alsa_ca. Oke. Ini gimana ya bacanya? Pertanyaannya, apa sih yang membuat kakak ingin menjadi ketua BEM? Kasih motivasinya dong katanya. Oke. Apa yang membuat saya mau gitu kan? Iya. Memimpin organisasi BMFK. Mungkin kasih motivasi lah, nanti juga terpupuk motivasi sendiri. Namun kembali ke waktu sebelum saya menjadi ketua BEM, mungkin kemarin saya menjadi ketua himpunan, saya merasakan sendiri bagaimana pandemi berefek pada organisasi di kampusnya Ormawa. Itu sangat-sangat kesulitan dan sangat-sangat banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Juga faktor yang tadi karena pandemi. Maka saya melihat satu peluang itu di sana, di mana saya sadar akan urgensi yang terjadi di mana Ormawa kalau misalkan tidak dibenahi mungkin akan vakum. Itu saya sadar ke arah sana. Dan mungkin banyak juga yang sadar, makanya masih mau berkutat di organisasi ini gitu kan. Nah, yang saya sadari di sana, saya sadar akan urgensi ini dan saya merasa mampu dari track record sebelumnya mungkin memimpin beberapa organisasi, maka saya mengajukan diri karena saya merasa mampu. Itu faktor utama yang membuat saya optimis itu mencalonkan waktu kemarin. Karena kembali ke ranah, kalau misalkan kita sadar, kalau misalkan kita mampu, jangan hanya diam. Kalau misalkan kita diam atau kalau misalkan kita tidak mau maju, berarti kita termasuk orang yang munafik karena kita tidak memanfaatkan potensi yang Tuhan berikan, yang Allah berikan. Allah memberikan saya potensi untuk bagaimana cara memanage manusia, bagaimana cara memimpin organisasi, tapi saya tidak menyalurkan itu. Otomatis saya membohongi diri saya. Saya tidak jujur kepada diri saya sendiri gitu. Karena saya merasa mampu, karena saya merasa bisa, saya harus ya minimalnya mencoba gitu. Kalaupun kemarin tidak menang, ya minimalnya saya mencoba gitu kan. Namun jangan sampai kita bisa, kita mampu, tapi kita nggak mau. Itu yang salah gitu. Karena kita menyia-nyiakan potensi yang Allah berikan gitu kan. Jangan seperti itu lah gitu. Makanya mungkin motivasinya mungkin ya, kalau kalian merasa kalian mampu, kalau kalian merasa bisa, jangan ragu untuk melangkah. Maaf ya teman-teman semua, tadi kita jeda dulu sebentar, nunggu adzan dulu ya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Wanda Afifah __. Apa Jar? Izin bertanya nih. Boleh. Ada nggak sih kebiasaan unik atau kebiasaan aneh yang sering lakukan gitu? Kebiasaan unik. Iya. Apa ya? Kebiasaan aneh yang kalau misalkan di luar organisasi mungkin ya. Iya. Kebiasaan aneh. Saya tuh kalau misalkan entah ini aneh atau enggak ya. Kalau misalkan lagi nggak ada kegiatan, itu saya tuh bisa sampai tiduran atau mungkin gabut, itu malas-malasan sampai sehari semalam. Bahkan pernah waktu lagi gabut-gabutnya nggak ada kegiatan 2-3 hari gitu, benar-benar sehari semalam tuh nggak ngapa-ngapain gitu, cuma mungkin ke air, makan atau mandi dan sebagainya gitu kan, ibadah. Itu mah
normal gitu kan. Tapi kalau di kosan tuh bener-bener nggak keluar, nggak ngapa-ngapain, mungkin ya nge-healing mungkin ya. Tapi ya itu mungkin menurut saya itu aneh, karena saya dengar ada teman saya, dia kalau misalkan nggak ngobrol sehari 1-2 hari sama orang lain gitu, itu sampai sakit. Nah, mungkin di saya jadi sebaliknya gitu. Saya mah kalau sendirian teh ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah, karena menurut saya itu mungkin zona nyaman gitu ya. Karena meskipun zona nyaman itu tidak bagus itu, karena tidak ada perkembangan di dalam zona nyaman, namun ya itu momen-momen healing buat saya nge-recharge gitu. diri gitu ya. Nge-recharge diri gitu. Itu mungkin yang aneh, nggak tahu kalau di organisasi apa ya. Saya tuh kalau organisasi kadang suka terlihat otoriter sih. Mungkin itu aneh atau enggak, tapi saya kalau saya udah ngambil keputusan kalau menurut saya itu urgent dan memang harus dilakukan, ya saya suka saklek sendiri gitu. Nggak tahu aneh nggak tahu enggak ya, tapi mungkin itu karakter dari pemimpin saya gitu. Itu mungkin terjawab nggak sih? Terjawab ya teman-teman ya. Mudah-mudahan terjawab lah. Nah, untuk pertanyaan terakhir, di sini ada beberapa akun ya, tapi pertanyaan itu sama ya tuh. Oke. Jadi mungkin saya ambil satu aja dan memang sama juga pembahasannya. Di sini ada dari akun History Anxiety, dan ini juga mewakili dari pertanyaan @fanny.sepira ya. Gimana dong tanggapan rekan-rekan BEM dengan maraknya pelecehan seksual di kampus katanya? Oke, pelecehan seksual ya. Di kampus saya garis bawahi pelecehan seksual itu sudah ada Permendikbudnya nomor 30 kemarin kan sudah dikeluarkan. Itu mungkin lebih jelasnya ada tertera di sana, namun ditanyakan tanggapan dari rekan-rekan BEM ya. Sesuai dengan kajian mungkin ya kemarin, itu jelas sangat-sangat menyalahi norma ya, karena pelecehan itu kan atas keterpaksaan dari si korban dan dari si pelaku kepada korban. Nah, hal-hal yang terpaksa itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahkan masuk organisasi kalau misalkan kita terpaksa pun itu salah, apalagi ini dipaksakan gitu. Ada oknum lah, saya katakan oknum yang entah mungkin dari dorongan pribadi, dari hasrat atau terbawa rekannya, itu jelas salah gitu, dan menyinggung norma-norma yang ada di Indonesia itu sendiri gitu kan, dimana bukan hanya di agama kita dilarang untuk melakukan pelecehan, namun norma-norma yang terjadi di lingkungan kita sendiri itu kan salah gitu kan. Iya. Bahkan ada aturan yang tidak tertulisnya gitu kan. Nah, mungkin ini nyambung juga ya sama kasus di UNY kemarin ya, yang saya agak lucu ketika mendengar ada di beritanya demisioner BEM UNY gitu kan melakukan pelecehan. Menurut saya itu agak salah ketika mengkapitalkan kalimat demisioner BEM, walaupun memang saya katakan ketika kita masuk dalam suatu lingkungan, kita tidak akan lepas dari nama lingkungan itu. Misalkan kita masuk di lingkungan BEM, ketika kita selesai di BEM, kita akan membawa nama BEM di pundak kita. Memang, saya katakan memang seperti itu. Namun tidak dengan semua demisioner BEM UNY itu melakukan pelecehan. Sama halnya ketika nanti mungkin ada kasus yang serupa dimanapun, di organisasi manapun. Mereka tadinya mantan pejabat mungkin ya, melakukan korupsi. Bukan detail pejabatnya yang salah, bukan gelar yang pernah dia ikuti, atau bukan jabatan yang pernah dia ikuti yang salahnya, tapi si orangnya itu sendiri. Sama hal dengan ketika ada kasus di agama, mungkin Islam selalu dicap teroris kan, diambilnya tuh dikapitalkan itu Islam yang melakukan terorisme gitu kan. Padahal bukan Islamnya, mungkin ya ajarannya, mungkin orangnya. Maka harus lebih diperjelas itu kan, bahwa ada oknum mahasiswa yang melakukan pelecehan seksual gitu kepada mahasiswinya dengan dipaksa gitu kan, pelecehan. Nah, si media ini mungkin nggak tahu apa motifnya, entah supaya viral atau gimana. Ya efektif memang. Kalau misalkan si media ini tujuannya untuk menarik perhatian, menurut saya efektif. Saya apresiasi benar-benar efektif, karena sekarang banyak yang membahas hal tersebut. Bahkan banyak yang
mengkaji sampai merasakan Permendikbud nomor 30-nya itu terpakai gitu kan, kalau misalkan kasus ini dilanjut lah, saya katakan. Dengan yang kemarin banyak yang dihujat karena memang menyeleweng, namun menurut saya ada sisi positifnya di balik permen itu, di mana memang hal-hal korban-korban yang seperti ini bisa melaporkannya gitu kan, walaupun terjadi ini mungkin di luar kampus atau lain sebagainya. Namun harus dikembalikan lagi bahwa harus diluruskan, mungkin media sekarang sudah mengkapitalkan nama BEM UNY ini, mungkin harus ada klarifikasi gitu, karena menurut saya kasihan BEM UNY-nya gitu. Benar. Malah jadi tercap, wah BEM UNY mah gitu semua. Mungkin lebih jauhnya lagi warganet malah berpikir seperti itu, kan kasihan gitu. Iya. Itu sih pandangan saya. Sudah terjawab ya teman-teman dari pertanyaan yang barusan mengenai pelecehan seksual, dan memang sedang gencar-gencarnya sekarang berita seperti itu. Dan mungkin untuk semuanya memang itu yang salah bukan organisasinya. Tadi yang sudah kita katakan ya tuh, bahwa itu memang oknumnya gitu. Nah, mungkin di sini berita memanfaatkan hal ini untuk menaikkan rating mereka. Mungkin gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan sudah terjawab oleh Kang Fajar nih. Nah, terima kasih banyak sudah berkenan hadir gitu untuk di episode pertama ini. Baik. Ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang mengenai organisasi. Terima kasih juga teman-teman semua ya yang sudah nonton, yang sudah stay nontonin kita ngobrol-ngobrol santai bareng Ketua BEM FKIP. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman dan kerabat terdekat. Dan jangan lupa juga nih klik tombol loncengnya, lonceng notifikasinya, agar nanti episode-episode selanjutnya di Gensi Podcast kalian tidak tertinggalan gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian ya. Dan ada sedikit tagline itu. Ketika saya menyebutkan Gensi Podcast, nanti kita bareng serempak ngomong generasi santuy beredukasi gitu. Ya, generasi santuy memberi edukasi. Oke. Jadi ada tanda tanyanya gitu di belakang. Oh, tanda tanya itu. Iya. Oke. Gensi Podcast, generasi santuy memberi edukasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.